Halo, selamat malam, pagi, siang, sore, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Bareng lagi sama kita dari Sahabat Elektronik, bukan toko elektronik, jangan salah. Bersama saya Oki dan kawan saya. Dan saya Ojel Oke, dari Ojel, Bandung. Ojel dari Bandung, Ojel. Alright, dan kita kedatangan temen nih dari Tanjung Pinang. Oke, buat Hai yang semuanya. buat yang nggak tahu Tanjung Pinang di mana, adanya di Kepulauan Riau. Baru tahu kan Riau udah kepulauannya? Zaman dulu nggak ada loh, sekarang ada. Tahu? Gua tahu Ki. Hah? Pulau Riau gua tahu Ki. Tahu? Iya, tapi kan baru-baru lo, lu zaman lu PMP lo. Gila lo. Enggak. Saya dari SD saya udah tahu. Oh iya. Saya dulu suka geografi saya. Wow, luar biasa. Dia Ojel kebenaran memang expert dalam masalah geografi dan pengetahuan umum seperti itu, luar biasa. Salut. So, kita mulai nih ya topik malam ini. Kalau bisa dibilang malam ya. Anggap aja malam, di luar udah gelap padahal masih jam 5. So, oke, whatever lah. Iya, udah kayak tengah malam. Di situ udah malam. Di sini kebenaran udah malam. Di sana juga udah lebih malam lagi, udah mendekati tengah malam. So, alright, topiknya apa aja yang mau kita bicarain? Foto model. Aduh, kalau lagi saya. Wah, Foto. tua itu masalahnya. Oke. Fotografer, foto model, dan seorang ibu. Sebuah profesi yang sangat luar biasa jalannya, Jel. Ini rada-rada nggak umum juga nih. Biasanya lu milih kan antara lu motret atau dipotret, bener nggak? Iya. Tapi ini dia dua-duanya. Serakah atau apa gua nggak tahu. Oke, mungkin kita bisa tanya dulu tentang backgroundnya ya. Backgroundnya Mbak Meta ini apa sih? Dulunya gimana dulu nih waktu kecilnya? Kok tiba-tiba bisa begini? Kalau suka di foto mungkin ya. Tapi kalau misalkan yang lain-lainnya, kita pengen tahu, bener nggak, Jal? Betul. Oke, silakan. Apa Meta. nih? Nama kayak alamat gak usah, pokoknya nama, kenalin. Bahaya zaman sekarang alamatnya datangin ntar minta Iya, bingkisan bener. lagi. Awas lu jangan kirim bingkisan, malu-maluin. Terus lanjut. Sama Instagram sih. Oh iya, Instagram itu kayaknya penting. Kalau punya Instagram yang private dan boleh di follow, tolong dikasih tahu. Terus kalau misalkan emang ada Instagram yang lain yang bukan private juga silahkan, bebaskan. Link-link yang bisa dibagi silahkan dibagi, kita berbagi karya sama yang lain. Alright, lanjut. Oke, hai semuanya. Salam kenal, saya Meta Bayu. Sebenarnya namanya panjang ya, Meta Bayu Cahyanti. Panggilannya, nama bekennya Meta Bayu. Beken. Kasohor. Kalau apa namanya, kenapa bisa kuliah di fotografi? Sebenarnya kecelakaan. Oke. Pengennya awalnya di IKJ sinematografi. Cuma bintang waktu film. ya pengennya sinematografi atau teater, soalnya dari kecil emang suka bikin cerita ya kan, terus acting jelas gitulah, biasa berkhayal kan anak kecil. So SMA juga sempat ikut ekskul teater, nggak lama sih. Akhirnya udah lulus SMA malah dilarang untuk masuk IKJ, jadi nyasarlah ke Bandung. Habis itu bingung kan mau kuliah apa, karena memang dari awal tujuannya ya cuma itu gitu. Akhirnya disuruh ikut tes DKV di ITB. Pasti nggak jebol soalnya nggak bisa gambar. Gua aja yang bisa gambar gak jebol. Makanya jadi akhirnya pas nemenin temen ke kampus Taman Sari ya, baru melihat di situ ada jurusan fotografi. Mikirnya waktu itu sih beda-beda tipis lah ya sama sinematografi. Jadi ya udah memberanikan diri bilang sama orang tua kalau mau di jurusan itu. Terus papa sih bilang cuma ya udah lu harus komitmen dengan jurusan lu,
selesai. Jadi walaupun di tengah jalan ternyata merasa amat sangat salah jurusan, Salah ternyata. Jauh dari yang dibayangkan mungkin. jauh banget. Heeh. Akhirnya ya udah struggle untuk menyelesaikan, tapi akhirnya Selesai juga. ya, alhamdulillah. Sarjana seni berarti ya? Sarjana fotografi atau apapun? Sarjana seni. Sarjana seni seni. terakhir. SSN title-nya. Iya, gayanya ya. Gayanya. Oke. Oke. Tapi ya gitulah. Terus nih setelah masuk nih kan, udah pokoknya akhirnya masuk milih fotografi. Terus ketika di fotografi ini yang bikin nyadar bahwa itu jelas beda apa tuh? Biar buat teman-teman juga yang mungkin belum kuliah bisa nggak salah jurusan loh. Kamu jadi bintang film tiba-tiba motret lagi. Ya nggak, Jel? Bedanya apa ya? Mungkin memang ngerasa passionnya ya, lebih ke passion ya. Passion. Terus udah gitu kan, Passion penting. memang kalau fotografi kita mau nggak mau harus lebih banyak praktek daripada teori, Betul. iya kan? Betul. Sedangkan waktu itu nggak punya kamera gitu loh, jadi Lu gimana mau kuliah belajar? fotografi, lu gak punya kamera, lu menyetir gak punya mobil, sama gitu, Jel. Nah, makanya Oke. kan, Oh, bener. Terus. dan lebih seringnya juga teman-teman kampus ngajakin buat jadi talent mereka, termasuk Oki kan? Oh iya, fun fact. Dulu gue pernah jadi Film kita talent. belum selesai, Oki. Gue bikin film sama Meta, Jel. Zaman dulu, gue pengen banget bikin film. Gue juga salah jurusan gue, tapi gue pengen banget bikin film. Kemudian ada Meta jadi bintang film maksudnya. Jadi, wah, bener-bener. Wah, Iya, Tahun film berapa, kita tahun belum selesai ya. belum selesai. Nah, nanti endingnya nih, nanti kayak film Sidul kan. Endingnya nanti tahun kalau gue udah bangkotan baru bikin. Oh maaf ya Bang Iya, Rano belum Karno. lihat loh hasilnya. Oh, Nah, itu masih ada. sorry. Tahun berapa itu film? Kenapa? Tahun berapa? Tahun berapa itu? Apanya filmnya ya? Udah, gue juga lupa. 2006 ya. 2006 Uis Iya. baru masuk. Iya. Oh iya betul. Betul. Wah itu. Saya baru SD gitu, Ki. Kenapa? Saya baru SD, Pak. Walah, Baru bohong SD tahun gitu. banget lo tahun segitu lo udah jadi dosen kali lo kali. Terus. Lanjut. Terus Iya, emang jadi terus silakan. ya udah gitu. Jadi karena jadi lebih sering dijadiin talent daripada motret kan, ya otomatis Oke. lah ya gitu. Terus sempat ikut beberapa syuting teman, termasuk Oki. Terus ada senior juga bikin video klip, paling bantu-bantu kayak gitu aja. Oh, terus ikut beberapa lomba yang nggak pernah menang. Tapi karena emang Lomba apa? fotogenik, Jel. Oke. Itu rahasia. Saya. Oh, Jadi sponsor. kalau passion di fotonya sih mungkin sampai sekarang masih ya, karena saya menolak tua sih sebenarnya. Menolak tua. Cocok itu buat poker nih. Cocok buat kita memang ini cocok ini. Nggak ada tua. Apa sih tua? Ya, even anak gue yang paling gede udah gadis ya, udah SMP. Oh. Jadi ya Percaya Jadi nggak menolak- anaknya SMP, emaknya begini. Iya. Masih Aku suka juga, Bro. difoto. ya masih foto. Mudah-mudahan nurun Iya ke siapa tahu apa nurun ke anak atau gimana? Senang difoto dan senang bertalent begitu. Kalau dia nulis cerita gitu. Oh, jangan-jangan itu anaknya Ojel kalau gitu yang suka nulis. Tiba-tiba bikin buku wayang gitu atau apa. Iya, jadi gitu Oke. deh pokoknya. Jadi ya akhirnya dan sekarang ujung-ujungnya kerjanya sangat-sangat jauh dari kuliah ya. Cuma Sekarang ya ngapain? di Sekarang jalan. ngapain? Sekarang kerja buat pemerintah. Pemerintah dengerin. Yang Ada yang kerja loh. yang dikerjain ngitung duit sama laporan keuangan. Akuntan gitu. Ya kurang lebih seperti itu kali ya. Pokoknya ya. Oh itu bantuin bendahara. perlu acting juga Cel kayak gitu.
Betul. Iya, kalau di audit Harus gue makan. Nah, begitu auditor Oh, auditor datang langsung acting. Sah, aman. iya. Oh, oke. Terus. Gitu deh. Jadi ya sekarang kesibukannya sih, oh iya gue sempet juga jadi news anchor sih. Bentar doang. Dia Jadi apa? pembaca berita. Jadi Presenter. pembaca berita. Oke. Ya. Tapi untuk TV lokal doang. Oh, TV Cuma bentar lokal. banget. Oh. 6 bulan doang. 6 bulan lama lah, lumayan itu udah portfolio tuh. Ini kurang lebih ya Januari sampai. Wow. Tapi Itu menikmati. tahun berapa, Mbak? Kenapa? Tahun berapa jadi presenter? 2015. Awal Aduh. tahun 2015 diajak sama teman coba ikut casting. Menikmati ya, termasuk menikmati juga sih, soalnya kan suasana kerjanya pun jauh beda sama kita di kantor ya. Gitu. Kayak ngerasa ketemu sama teman-teman kampus juga sih, sama ya wartawan bocor yang kayak gitu deh. Jadi merasa mempunyai dunia baru untuk sementara. Ya, segala sesuatunya memang hanya sebentar. Ya kan, soalnya lingkungan kayak gitu tuh kangen gitu loh, Ki. Iyalah. Apa yang waktu kita di kampus gitu kan. Jadi ya agak-agak flashback sama kampus. Ya. Dan sekarang menjadi seorang akuntan. Balik lagi ke rutinitas ya. Di kantoran. Terus untuk ngebagi waktu sama keluarga, anak-anak gimana tuh? Kebetulan sih ya anak-anak udah pada mulai gede kan. Oh, jadi lebih mudah ya? Ya, terus gue juga walaupun sering keluar kota juga kan. Kalau misalnya dapat tugas dari kantor, kebetulan sering keluar kota. Sekarang sih COVID jarang banget ya, cuma kerja dari rumah. Kalau sekarang ini kondisi kita sekarang ini. Sekarang udah mulai normal. Oh, udah mulai normal lagi. New normal. Alright. Iya. Sebelumnya kita di rumah. Nah, sebelum pas yang tahun-tahun kemarin tuh lumayan banyak kegiatan sama keluar kota. Cuma anak-anak cenderung udah ngerti sih kalau ditinggal kadang 3 hari, 4 hari itu udah tahu. Oh, apa. Udah dewasa, udah sedikit lebih besar, jadi sudah lebih mengerti gitu. Enak juga kalau kayak begitu. Kebetulan juga kan masih ada keluarga yang tolong titipin. Udah dititipin. Gitu deh. Tuh gitu Jel ceritanya. Jadi oke. gitu loh. Dan ya cuma kenapa? Silakan. Cuma tantangan terbesar menjadi seorang ibu itu kalau misalnya kita udah mulai capek kerja di kantor, kita harus pulang masak karena nggak suka masak. Nggak suka atau suka? Ntar lu. Nggak suka ya. Mungkin hoream mungkin ya kalau bahasa Sunda. Kurang mendalami memasak. Kecuali masak cai mungkin. Iya, masalah masak cai, mie dan telur. Nah, standar. Nggak apa-apa sih. Nggak, saya mau nanya Kenapa? Lupa lagi lo. Halo? Saya mau nanya ke Mbak Meta. Oh, enggak. Itu kan jadi model, apakah sempat ditayangkan atau di apa? Dipublikasikan atau emang maksudnya untuk foto profesional gitu ya? Betul. Ini nggak banyak yang tahu sih, cuma waktu itu sempat ikutan majalah Femina. Oke. Ojel Trubus. Tahun 2007. Gadis orang mah. 2007, oke. Jadi gadis sampul apa gimana? Gadis sampul, anjir bahasa lu. Gadis sampul. Kalau gadis sampul kan untuk yang remaja ya, berarti kalau wajah Femina itu untuk yang lebih dewasa. Femina sampul mungkin. Wanita sampul. Nah itu
Gua aja nggak tahu loh, Itu Jel, 2000. sumpah. Gua nggak tahu. Ini baru Nggak tahu. news flash. Yang tahu Oke. yang tahu Burket. Soalnya dia yang nemenin ke Jakarta waktu Oh, I itu. see. Jadi kebetulan dipanggil ke Jakarta untuk tes foto menuju finalis. Tapi yang bikin agak bete ya, karena kan waktu itu kita syarat mutlaknya itu tingginya 165 cm. Ya menurut ukuran kita pas lah ya 165 cm. Begitu nyampe Feminanya rupanya tingginya cuma 163 cm. Kurang 2 cm dan disuruh pulang. 2 cm disuruh pulang. Oh, itu standar yang kurang ajar itu sebenarnya, Jel. Kalau 2 cm disuruh pulang. Ya, disuruh pulang dan akhirnya nggak ikut tes. Feeling Foto gua untuk Meta finalis. tinggi deh perasaan. Oh, itu perasaan gua perasaan doang. ya. Itu perasaan gua doang ternyata, Jel. Karena Iya, kalau di kamera kelihatannya Perasaan. tinggi, bagus gitu loh. Iya, Sekarang juga bagus gitu, maksudnya nggak mungkin banget tuh 2 cm dihitung. pas di maksudnya pas udah nyampe kantor Femina, majalah Feminanya, diukur ulang sama mereka, terus katanya maaf nggak bisa lanjut ke tes foto soalnya tingginya kurang 2 cm. Itu bete sih, cuma Aduh. setidaknya udah dipanggil aja menurut gue udah pembuktian lah. Iyalah. Ya enggak, setuju kalau masalah itunya sih. Iya, Berarti- soalnya kan mungkin nggak semua orang dapat kesempatan untuk tes Betul. foto untuk jadi finalis ya, jadi ya sudahlah. Berarti mereka ngelihat dari first impression dong, mungkin dari foto yang emang udah ada terus mereka cukup ngelihat gitu doang. Ya. Udah setuju kan? Dengan gitu aja udah bagus. Tinggi badan Iya, masih nggak, itu. aduh. Gimana? Iya, Oja? semoga anak gue lebih tinggi jadi bisa Amin, menunjukkan titik utamanya kan. Tapi katanya anaknya maunya menulis, nanti nggak mau difoto lagi. Oh, menulis, mungkin tiba-tiba buku wayang lagi. Kalau foto selfie dia doyan ya, cuma Oh, gitu? untuk difoto sama Sama orang lain. belum. Oke, belum. Kali ya. Mungkin Belum harus kayak ibunya yang mau kan, kalau sekarang mah udah bisa kali punya kamera. Udah nggak kayak dulu lagi. Terus minjem dulu kamera. Iya, udah punya kamera juga kan, ilmunya udah kemana tahu Iya kan. sih, benar-benar juga. Oh. Tapi emang dulu cukup absurd juga sih, Jal. Ketika maksudnya gue kan masuk kebenaran Meta di fotografi dan gue masuk di DKV kan. Terus ada mata kuliah fotografi gitu yang mengharuskan kita punya kamera yang pada saat itu memang tidak punya, Jal. Itu susah gitu loh. Udah gitu kameranya manual lagi kan, yang klik, yang isi pakai roll begitu. Kita kan modern ya. Masa di-upgrade? Gila lo cari puji film, kan nggak mungkin. Dan gue banyakan gagal ya gue kalau motret pakai itu karena nggak kelihatan kan, klak klik nggak tahu blur. Wah susah. Jadi gue fail waktu itu juga di situ di fotografi dan akhirnya fail semua, gue cabut aja udah pusing. Ini kita udah lama banget. Terakhir ketemu tahun berapa ya Ki ya? Udah Ya lama Allah, banget ya. lama banget. Ini ketemu bertatap nih baru sekarang nih, Jel. Setelah ribuan tahun penjajahan Masehi zaman itu. Lama banget. Ada 15 tahun ada kayaknya. Ada lah, ya something. Ya. Dan yang terkejutnya aku apa, Jel? Meta tuh masih sama mukanya. Yang beda dari Meta sekarang apa coba? Gue cuma satu yang gue perhatiin, kacamatanya beda. Apa? Itu satu. Ya, dulu kotak ya. Dulu kacamatanya kotak dan kecil segini doang. Gue inget tuh gak akan lupa. Soalnya itu doang kayaknya kacamatanya. Yang lain. Ya soalnya dulu kan anak fotografi jarang yang cewek ya. Oh Jadi iya, kenotif jarang yang lah cewek. ya. Jelas kenotif dong, udah gitu cewek, udah gitu visualnya kan lumayan. Jadinya orang pasti ngelihat, wah ini nggak mungkin banget anak fotografi gitu kan. Harus biasanya kan tampaknya bisa menyeramkan kan. Tapi saya juga kaget sih, yang dulu menyeramkan, sekarang jadi indah. Ada juga itu kasus-kasus seperti itu banyak sekali, Jel. Kayak kalau saya kan dulu bagus, sekarang menyeramkan. Jadi atau ya lagi nyoba sih. Ngilang tapi Saya ngilang, bener-bener ngilang dan nyoba jadi ini Johnny Depp supaya mudah-mudahan bisa. Oke Pak. Apa kan tadi sempat hampir jadi ini model Femina ya, dan setelah itu gimana
perkembangan selanjutnya atau karir Mbak Meta dalam dalam bidang fotografi sebagai model ya? Udah itu sih udah ya, soalnya itu kayaknya terakhir tuh itu majalah Femina, terus udah gitu paling foto-foto sama temen, udah gitu udah married punya terus nyelesain kuliah, punya anak, terus kan nggak lama Wis nggak ada kan. Iya. Wis itu Wis. adek ya, dan gue kebenaran kenal banget Iya. sama adeknya almarhum. Itu Temen anak nakalnya Oki. itu bener-bener kayak adek gue aja itu, temen nakal gue zaman dulu. Ya Allah, kangen banget gue iya, sama anak Wis. itu. 2009 Wis nggak ada. Waktu itu sempet kita masih di Bandung, terus udah gitu Wis nggak ada, akhirnya kita putusin untuk pindah ke sini nemenin mau papa kan, karena semuanya shock kan, keluarga kita shock. Iya. Wis nggak ada. Sangat muda. Jadi sudah akhirnya kesini ya itu langsung kerja di pemerintah tuh. Jadi untuk yang berbau-bau seni itu nggak ada, Hilang aja udah ya. modal juga nggak ada. Terus ya itu sampai akhirnya tahun 2015 ditawarin untuk jadi news anchor, pembaca berita, sesuatu yang baru juga kan. Jadi ya udah coba diambil, jalan 6 bulan gitu. Kebetulan juga waktu itu kerjaan di pemerintah sempat di stop kan di awal tahun 2015. Oh gitu. Makanya kita sempat program pemerintah soalnya kan, jadi sempat di stop. Akhirnya running lagi programnya tuh bulan Juli akhirnya karena gajinya lebih besar ya milih yang lebih besar. Ujung-ujungnya duit. Udah. Ya, karena begitu punya anak rupanya tidak bisa hidup dengan passion ya. Betul. Ya, Itu sangat terbukti sekali. Saya juga ngerasain seperti itu. Satu-satunya passion yang bisa dilakuin kalau saya pribadi paling masih jalan ngegambar itu doang. Tapi itu juga gara-gara harus kerja. Passionnya udah beda gitu, bukan karena ngegambar karena kita senang lagi, tapi karena jadi karena tanggung jawab. Kadang-kadang kangen juga sih sama ya istilahnya tanpa tanggung jawab yang emang kapan aja kita bisa ngapa-ngapain. Kangen masa-masa seperti itu. Tapi ya namanya manusia, nggak selamanya kan kita bisa seperti itu. Ya walaupun tua tapi tetap menjadi tua ya Ki. Gimana sih? Iya kan umur bertambah, tanggung jawab bertambah. Ya, tanggung jawab bertambah. Ya mudah-mudahan rezekinya bertambah juga, karena apa ya? Makin kesini udah kayaknya kita bukan nyari duit buat kita lagi ya nggak sih? Makanya kita udah nggak bisa ngejar passion karena anak kayaknya lebih penting deh. Yang dulu bapak ibunya nggak bisa kan, otomatis berharap dong mudah-mudahan anaknya bisa gitu. Terus lebih gimana? Jadi ya paling kita usaha untuk itu. Dan ini bagian dari menjadi seorang ibu juga mungkin seperti itu ya. Nge-push gitu loh supaya biar gimana, aduh dulu gue gak gini, minimal anak gue bisa gini. Pasti ada lah passion seperti itu. Passionnya berubah. Yang pasti berharap anaknya nggak salah jurusan sih. Nah, nggak salah jurusan. Nyasar nanti. Nggak, karena bener deh, apa maksudnya pemilihan kita kuliah, pemilihan kita tempat itu maksudnya jurusan itu sangat menentukan ya gitu. Oh jelas. Karena pada akhirnya pun gue kerjaan yang ini kan mungkin kalau dulu punya basic mungkin nggak akan terlalu gila, bukan gila juga belajarnya, cuma maksudnya nggak terlalu ekstra lah ya, mungkin udah tahu ada dasar-dasarnya kan udah lebih gampang. Dan sekarang sih gue coba usahain anak-anak tuh ya memang passionnya apa, ya sudah memang harus ditekunin di situ gitu, jangan setengah-setengah. Betul. Supaya mereka juga kerja memang di bidang yang mereka suka, supaya mereka nggak ngerasa kerja kan, tapi ya mereka kerjain yang mereka suka dan dapat penghasilan, pengennya sih gitu. Tapi si passion anak-anak itu juga mungkin jangan dipaksain juga ya. Jadi mungkin balik benar. dulu ke si anaknya mau apa, dan kita ngelihat kondisi realnya, apakah kita mampu untuk ngejar si passion tersebut. Karena gue sering ngelihat juga nih problem-problemnya adalah kayak orang-orang tua yang mungkin seumur gue atau mungkin misalkan lebih senior atau gimana, mereka ngelihat anaknya, mereka maksain kadang-kadang, wah
Padahal biayanya gede gitu, tapi mereka terus jor-joran ngasih ke anaknya. Padahal sebenarnya nggak selalu harus seperti itu ya, masih banyak cara yang lain untuk ngedukung anak kita supaya bisa jadi lebih Kembang bagus lagi. ya. Kalau gue sih dari sekarang ya, dari mereka itu sebenarnya udah bilang, gue nggak memaksakan mereka menjadi apapun, karena yang paling penting itu kita dari apa ya, yang kita cari itu kan bahagia ya, bahagia, hidup dengan nyaman itu bukan cuma uang aja, tapi maksudnya yang mengerjakan kehidupan kita sehari-hari itu nyaman gitu. Betul, Jadi betul. ya gue tuh nggak terlalu maksain sih mereka maunya jadi apa ya, jadi itu aja lah, biarin mereka berkembang sesuai dengan minatnya gitu. Kita udah ngerasain Sekarang lagi soalnya seneng, kalau dipaksa nggak lagi jadi apa-apa. seneng. Sekarang lagi senang apa? Bener, lagi seneng nulis, ya udah biarin nulis gitu. Terus yang kecil seneng ngedit video, kan sekarang di handphone gampangnya ngedit video. Juara. Iya, untuk TikTok sih sebenarnya, tapi ya sudah lah, TikTok. biarin aja. Generasi milenial. Generasi milenial kayak Ojel dong, suka TikTok kan. Taktik Orang lain TikTok jogetnya dangdut, susah. Oke, kan Mama, saya pengen nanya, kan sekarang kita tahu bahwa semua sangat instan dan kita hidup di zaman media sosial, dan nilai fotografi itu kan sudah sangat tanda petik ya murah meriah gitu sih. Setiap orang bisa motret, dia bisa motret apapun tanpa harus tahu teorinya gitu. Dan nah, sementara kan juga banyak orang-orang yang emang bekerja atau menggeluti fotografi sebagai profesi mereka. Nah, ini kan pasti sebuah tantangan ya, dan menurut Mbak Meta sendiri yang pernah jadi fotografer profesional, apa nih kiat-kiatnya buat teman-teman yang emang sangat berminat menjadi fotografer profesional di era Seperti yang ini ya. Bisa nggak Kalau kira-kira fotografer, nerjemahin itu? Ya nggak, maksudnya nerjemahin kiat-kiatnya. Ini menurut Meta pribadi ya. Sebenarnya semua, selama kita melakukan dengan alat, maksudnya kita tuh pasti bisa belajar kan. Belajar teori itu gampang banget sih sebenarnya. Cuma yang harus dicari itu mungkin jam terbang ya, Ki ya. Jam terbang. Terus udah gitu. Ya, maksudnya banyak latihan. Banyak latihan. Kalau teori kan gampang banget dicari lah sekarang di internet gitu. Kalau misalnya mau jadi, dan kayaknya kalau kita dulu diajarin apa Ki, man behind the camera ya Ki. Ya. Nah, yang lebih penting, jadi mungkin lebih ke taste-nya aja ke pribadi sendiri gitu loh. Kalau ya setahu gue juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada resep untuk menjadi seorang fotografer yang handal, nggak ada resep jadi sinematografi yang handal, karena semuanya balik lagi ke taste kan. Kadang kita bilang foto ini bagus, orang lain belum tentu bilang bagus gitu. Jadi yang penting banyak latihan sih ya kayaknya ya, dan harus punya alat ya Ki, jangan kayak kita. Iya sih. Jadi alat itu penting. Jadi kalau misalkan penting banget, kalian emang perlu dan ngejar passion untuk ngejar sesuatu yang istilahnya memerlukan alat, itu kayaknya usahain sebisa mungkin ya alat tersebut juga kalian kenalin dan pahamin gitu loh, supaya si hasil yang kalian kerjain tuh nggak jauh kemana-mana gitu. Percuma punya mobil kalau nggak bisa nyetir kayak gitu. Nah itu, jadi ya maksudnya ya itu, mau kita jadi videographer sekalipun kita harus belajar, maksudnya belajar mengenali si alat-alat kita kerja kan. Sama lah kalau misalnya kita di kantoran belajar Word, Excel kan itu udah paling standar ya. Jadi harus tetap kenal sama alatnya sih. Dan ya itu balik lagi ke tes masing-masing sih. Dan jangan apa ya, mungkin jangan sampai orang juga putus semangat ya gara-gara mungkin taste-nya belum bisa dihargai. Karena kalau dari yang saya tahu sini ya,
nggak semua orang bisa semudah itu menghargai apa yang kita kerjain kan. Nah, So benar. harus dicoba terus apapun itu yang kalau misalkan kamu mau jadi seorang yang profesional misalkan, berarti selain kamu harus kenal diri kamu sendiri, mungkin kamu harus kenal juga dengan selera orang lain gitu loh. Orang lain maunya apa? Karena kan ultimately kita ngerjain sesuatu tuh buat mereka. Kan kita motret-motret profesional nih, bukan buat disakuin sendiri gitu loh, Jel. Maksudnya itu juga kayaknya rada penting untuk dipahamin tuh. Ya apalagi sekarang kan udah ada Instagram, ada Pinterest, ada segala macam. Kita bisa lihat lah pasaran sekarang tuh seperti apa ya. Jadi itu bisa banget jadi referensi kita buat belajar kan. Betul. Gitu gimana mana kita bisa punya foto sebagus mereka tuh. Dan di TikTok juga rupanya banyak loh itunya tutorial mengambil foto yang bagus. Gue nggak begitu ngikutin TikTok, tapi menarik juga tuh. Iya banyak loh rupanya Jadi, ya. Jangan lihat jogetnya doang. Ada juga tuh sebenarnya tutorial yang emang bisa ngebantu gitu. Oke. Apalagi sekarang kan banyak anak muda yang pengen jadi selebgram. Selebgram, seperti Ojel mau jadi selebgram, YouTuber. Jadi mereka kayak yang berusaha menciptakan foto-foto mereka tuh sekeren mungkin gitu. Betul. Kan. Jadi bisa banyak banget referensi lah, pokoknya gampang banget deh anak zaman sekarang. Sampai ada istilah Instagramable ya kalau nggak salah, ada istilah itu dong. Ya. Di Instagram bagus ya, tapi begitu ketemu kenyataannya enggak gitu loh. Beda sama ini beda. Istilahnya bukan lagi fotogenik ya. Bukan, Instagramable. Ya, mungkin lo Instagramable nggak, baru bisa lo jadi Instagramer dan sebagainya, selebgram. Ya, jadi jangan terkecoh dengan foto-foto di Instagram. Jangan harus tahu aslinya juga. Sebenarnya foto, gambar, pokoknya visual itu sebenarnya semuanya manipulasi. Jadi itu dia. Jangan percaya tukang bohong semua, fotografer tukang bohong semua edit. Tukang kaya saya. Kalau apa adanya susah. Ya, tapi yang maksudnya boleh dibilang sebenarnya bukan nyesel banget ya, cuma kayak seandainya gue bisa memilih jurusan lain waktu itu, tapi ada sempet ngerasa kayak gitu. Cuma yang nggak bisa gue bohongin tuh gue sangat-sangat nyaman dengan lingkungan kampus. Ya. Oke. Maksudnya ya nggak tahu di kampus lain seperti apa, cuma ngerasanya di kampus kita tuh kekeluargaan banget sih. Jadi yang paling dinikmatin tuh justru kampus ya, bukan kuliahnya tapi ngumpul sama teman-teman. Aktivitas nongkrongnya itu ya berarti ya. Dan ilmu juga banyak didapat dari situ malahannya daripada dari kelas. Bener banget. Yang bayar mahal-mahal. Nongkrong aja yang banyak. Terus kan ya itu brainstorming kan, kayak mau bikin film gitu kan, betul. Sama yang lain, terus ada yang punya konsep foto, teman-teman lain bantuin, dari situ lah gitu. Itu sih yang seru tuh di situ. Jadi sedih kok filmnya bagus, lo tau gak lo? Ide film zaman dulu bagus itu sebenarnya. Ini anak tentang orang freak, tau gak lo gue nyeritain. Anak sedikit rada keganggu, terus sukanya ngejar-ngejar perempuan. Gue bikin ya emang sih ya ceritanya absurd, tapi oh my god, gue kangen banget masa-masa itu. Sekarang tapi dengar-dengar itu ceritanya real ya, Ki? Iya, ceritanya sangat real. Dan maksudnya dari mulai pengambilan gambar, aku juga bukan orang yang expert gitu ya dalam itu aja, tapi gue nyobain sekuat mungkin gimana sih bisa ngambil gambar profesional gitu loh. Hasil editannya emang gak begitu panjang, itu mungkin kalau sekarang dihitung ya mungkin sekitar 30 menitan teredit ya. Ada loh itu film. Masih ada filenya? Masih ada filenya, harus digali tapi masih ada itu file. Oke, gue tunggu kiriman filenya. Gak tega juga gue ngeliat filmnya aja, karena di situ gue kan walaupun gue di belakang kamera kan ada cuplikan muka gue juga muda banget, jauh banget. Bandingin sama sekarang, buset jauh banget. Dan itu kita nggak pakai skenario deh? Nggak pakai skenario. Itu kebetulan tidak ada yang penulis ya, tidak ada yang seperti kamu, jadinya semuanya wing it, hajar. Nah tapi jadinya bagus, itu yang gue nggak ngerti gitu loh, karena
mungkin itu yang disebut raw talent, mungkin jadi talentnya seenak jidat aja tapi jadi gitu loh. Nggak tahu apa yang diomongin. Ingat sih, kita syuting di Braga ya. Oh, syuting Di di Braga, di Bandung, balai kota, terus udah gitu sampai ke Afrika, toko buku-buku bekas itu apa ABC situ Jel. Wah, the best. Terus anak ini yang jadi orang gilanya ini dekilnya setengah mati lagi. Udah gitu itu kagak skenario, memang dia dekil anjrit. Wah, itu gila lah, itu gila benar-benar. Namanya Bobby. Gue enggak tahu dia sekarang mana, Bobby namanya. Buset, gelap banget orangnya, gelap. Itu film pendek apa gimana? Rencananya menjadi sebuah film pendek yang sebenarnya durasinya cuma sekitar 40 menit, something like that. Cuma kita nggak pernah ketemu ending pada saat itu. Jadi di antara dulu tuh DDP gitu, di antara dua pilihan gitu. Antara nih orang gila nih ngikutin, baik, dia nih sebenarnya baik tapi stupid gitu. Tapi orang yang satu ini cowok tapi jahat gitu loh. Ya standar sinematografi Indonesia kayak gimana sih lo, pokoknya ada lah prahara angkara murka kayak begitu pokoknya. Tapi modern gitu loh pembungkusannya. Intinya sih kurang lebih seperti itu. Aduh. Dan gue sempet lupa kalau misalnya kita pernah syuting film gitu, makanya pas kemarin Oki bilang, Met, ayo gitu kan. Ingat-ingat kita pernah bikin film ya Ki. Itulah. Gitu. Kalau padahal udah belasan tahun yang lalu gitu loh. Wah. Iya, 14 tahun yang lalu. Belum ada buntut, belum ada apa. Gimana kalau film itu diterusin endingnya, dan kalau bingung, sebagai sutradara, ya si tokohnya udah aja ketabrak, udah mati. Laki-lakinya ada dua, masa dua-dua yang mati, gimana sih lu? Iya betul aja si. Oh ya, yang hidup cuma Meta doang berarti. Oke, ya udah, oke. Jadi bisa. Happy ending setengah set. Gue daripada kayak gitu mending bikin lagi baru anjir. Lu kerjain kalau gitu. Maksudnya iya kita kayaknya harus ya kamu harus bikin film baru kayaknya. Dengan Meta atau anaknya Meta mungkin yang jadi. Yang gue ada sedikit ide nih sebenarnya kalau misalkan untuk film. Ini kan dari WFH terus udah gitu remote. Gue pengen deh bikin kayak klip pendek gitu kayak tentang orang yang jauh-jauhan gitu loh, Jel. Jauh-jauhan tapi ada tragedi atau apa gitu loh di tengah-tengah. Gue gak kepikiran isinya apa, tapi gue pengen si emosinya tuh bisa kegambar di film pendek itu. Walaupun cuma kayak gini, misalkan depan kamera bodoh kayak gini ya. Jadi yang satu kameranya ngeliatin si cowoknya atau si ceweknya cerita lagi ngobrol atau apa, tapi bisa diambil kesimpulan. Tentang LDR bisa kan ya? Ya, tentang LDR kayak gitu. Sesuatu yang aneh lah gitu. Ya mungkin menarik kan. LDR. Buat apa sih? Buat ya, karena YouTube sekarang, Jel. Maksudnya artis aja udah kagak ada job YouTube larinya. Bener. Tapi ini bukan berarti buat monetisasi juga sih. Mungkin bisa jadi sebuah istilahnya jalan keluar buat yang dulu kita belum pernah ngeluarin apa-apa. Kita pengen dong bikin sebuah karya yang ada hasilnya nyata gitu loh. Pengalaman kan kita semua nih udah ngalamin banyak kan. Ojel dulu punya pengalaman, Meta punya pengalaman, aku juga. Tapi yang terrealisasi itu bisa kita hitung mungkin kan. Kadang-kadang itu juga nggak puas. Mungkin kalau misalkan kita bikin dengan lebih matang atau apa, ya itulah mungkin enaknya jadi nambah dewasa. Pemikiran seperti itu jadi rada ke bentuk. Kalau dulu boro-boro kepikiran buat bayar angkotnya susah. Makan gorengan rame-rame kurang. Wah, itu luar biasa memang. Tapi maksudnya kalau kita jadi bikin sih kayak yang apa ya, bukan pelarian ya, cuma bukan pelarian, harus apa ya? Namanya kayak kita kangenan yang dulu gitu loh, gimana ya? Ya seperti tadi gue bilang, jadi karya yang kita emang nggak pernah punya direalisasiin gitu loh. Akhirnya. Kadang kita kangen ya bikin kayak gitu ya. Oh, gue kangen banget. Gue malah justru dengan ngajak Ojel bikin acara seperti ini, itu salah satunya adalah gue nggak pernah bisa gitu loh punya. Dulu kan kita medianya nggak ada. Terus sekarang setelah ada medianya, baru bisa dijalanin ya? Sekarang. Dan ini pun masih banyak bingungnya. Kita juga nggak perfect atau apa, tapi minimum kita coba deh gitu loh. Makanya gue butuh bantuan dari Ojel karena dia lebih apa istilahnya banyak pengetahuan tentang seperti itunya gitu loh, tentang pengetahuan sosial dan lain sebagainya.
gue perlu backup dari situ karena gue kan kalau mikir kemana-mana, kalau Ojol lebih gini fokus. Itu dia, makanya dia bisa nulis buku. bukan buku wayang, gue bercanda doang. Bukunya tuh buku apa sih, Jal, yang kamu lagi bikin? Tentang apa sih sebenarnya? Novel judulnya Kala Murka, itu settingnya abad 16 tentang kejatuhan kerajaan Sunda Pajajaran. Dan gua ngebayangin aja udah merinding anjir. Terus gimana? Ya, sinopsis dong. Gimana sih lu? Kejatuhan Jatuhan pohon. Politik. Jatuhan secara militer dan politik oleh kekuatan militer dan politik Islam, itu aja sih. Jadi ini apa sebenarnya fiksi atau apa gitu? Atau berdasarkan sejarah, diambil dari kisah nyata like that. Jadi panggungnya sejarah Ki. Dan si tokoh-tokoh ininya juga sebagian tokoh sejarah, tapi saya membuat tokoh-tokoh utamanya fiksi. Kemudian mereka berinteraksi dengan tokoh-tokoh sejarah. Berarti latar belakang ceritanya aja yang ini ya. Latar belakang cerita dan juga sebagian tokoh di novel itu adalah tokoh histori. Coba ketemu dia dari dulu nih, film kayaknya ada ceritanya nih. lebih jelas gitu ya. Nah ini kayaknya nih bisa direalisasikan si LDR ini, JL Project nih, lumayan buat YouTube. Ya, let's go. Boleh. Soalnya apa ya, yang kayak gini-gini kan kayak kita stress release juga ya. Betul. Apalagi ya maksudnya passion gue memang di sebenarnya di yang kayak ginian gitu kan. Jadi bukan menghitung uang banyak. Apa? Bukan menghitung uang, ngaudit atau bukan. Uang orang lain. Duit orang lain. Iya, bukan duit sendiri. Kalau duit sendiri lain cerita. Makanya jadi biar kayak ngerasain kayak zaman kuliah lagi lah. Balik lagi menolak tua. Nah, itu dia. Jadi soalnya semakin kita kreatif tuh kayaknya ngerasa semakin apa ya, waktunya tuh kayak berhenti gitu ya. Ya gak sih? Ya juga sih. Makin kita berkreativitas, makin kita tetap tidak bertambah tua, itu aja sih. Iya, intinya menolak tua. Ya, intinya jangan pengen tua. Biarkan fisik aja yang tua, tapi jiwa mah. Iya, benar. Kalau fisik mah emang udah nggak bisa ditawar lagi sih, kecuali lu beli produk anti aging yang kayak gitu. Mungkin. Gue juga baru sadar, gue kan kemarin nih ini nggak nyambung dikit, gue pergi ke supermarket kan. Udah gitu gue nyari sabun cuci muka kan. Dan gue nyari sabun cuci muka yang ada moisturizer ya, karena kulit gue hancur di sini. Terus begitu gue nyari nih di lemari kagak ada. Banyak sekali pilihan ada, tapi maksudnya pilihannya sangat banyak dan harganya nggak masuk. Ada yang paling murah gue comot aja comot. Ternyata begitu gue bawa pulang, Jel, bentuknya tuh kayak produk sabun muka biasa yang seperti kita temuin kayak gitu. Tapi ternyata dia bukan sabun muka. Ternyata dia semacam lotion gitu, dan gue dengan kurang ajar gue beli aja. Gue pakai dengan PD-nya gitu loh di wastafel. Kok begini sih? Begitu gue baca lotion, terus di bawahnya tulisan anti aging, anjrit fuck. ini bertanda ini, gue bilang kalau udah buat anti aging. Iya. Dan sekarang gue pakai tiap pagi. Ya? Tiap pagi gue pakai, udah enak banget. Kulit gue lembut. Zaman dulu baru-baru mikirin kulit, keringetan jalan terus. Sekarang di sini gila lo, gue pergi kantor tiap hari nggak ada keringetannya, yang ada tangan doang yang keringetan, asli parah sih. Makanya kangen Bandung. Berapa ininya suhunya? Sekarang malam ini 3. Masih positif sih, tapi 3. Tetap aja kalau ada angin ngelewat mah cilaka juga. Oke, Mbak, saya kan tadi tentang fotografi ya. Terus gimana nih mengenai foto model? Kan sekarang banyak tuh ya, termasuk selebgram ya, yang memang. Oh, gue ketawa mulu gue denger kata-kata selebgram, nggak tahu, tuaan kali gue. Jadi emang banyak selebgram yang emang dia sudah berbayar gitu, sudah
bayar ya buat iklan, buat endorsement gitu. Nah tapi kan sementara juga kita tuh bawa memotret dan di foto itu sekarang sangat gampang dan tidak butuh alat yang sangat mahal ya. Nah sama sih pertanyaannya gimana sih buat ngasih semangat dan kiat-kiat buat temen-temen terutama cewek ya yang memang suka yang mau jadi foto model gitu. Iya itu silahkan. Mangga. Aduh kalau misalnya memang dia mau jadi sekarang tuh jadi model, jadi artis itu gampang banget ya. Kalau misalnya tuh yang penting dia punya ciri khas gitu kan, terus dan cantik atau enggak itu relatif banget. Meta tuh masih malu-malu sih sebenarnya kalau dulu untuk ikut casting masih ada rasa nggak percaya diri. Mungkin itu kali ya yang agak menghambat. Ya silakan terus. Bener loh, dulu nggak pede sebenarnya. Cuma mungkin karena bergaulnya ya kalau misalnya kayak di foto sama teman terus tapi kalau misalnya di lingkungan baru kebetulan Meta tuh cukup pemalu. Ya. Kita kan dulu diem-dieman. Luar biasa. Saya yang pemalu mah tuh dari dulu juga. Iya, dulu kan tidak pemalu bisa. maksudnya. Kalau nggak ditegur nggak tegur gitu. Jadi Galak Meta kalau nggak ditegur. Enggak Meta lah. Dulu gua mah ditegur. Gua ramah, gua mah. Meta mah dulu lu ngeliat mukanya doang, kirain dia marah. Tau nggak lo? Lihat mukanya doang. Oke. Iya. Nggak tahu emang udah bentukannya begitu, jadi ya susah. Wah Judas amat sih, padahal ternyata setelah kenal Judas juga. Cheers. tetap Judas ya. Ya gitu deh pokoknya. Dan jadi sekarang tapi kalau dipikir sekarang tuh gampang banget ya. Gampang banget kalau misalnya mau jadi maksudnya berekspresi sebagai foto model, jadi fotografer, jadi itu gampang. Dan aksesnya tuh sangat gampang dicari. Kita bisa searching tuh gampang. Media outletnya juga banyak banget. Itu sih yang gue perhatiin. Dari hari ke hari makin nambah terus apps A, apps B, C. Pokoknya cuma modal handphone, udah rada bagus dikit tuh handphone, dijamin deh udah. Gitu. Terus cari konten yang bisa bikin viral udah ya. Terus. Oke, iya. Nah, mudah-mudahan sih semakin generasi yang ada. Jadi yang dikedepankan itu, mungkin untuk nambahin, yang dikedepankan itu harus dari segi artistik dan hasil yang menariknya, bukan hanya sekedar bikin konten yang emang wah gitu loh. Jadi jangan yang out of this world banget. Jangan juga yang sampai seperti kayak gitu. Buktiin kalau misalkan kita ini juga bisa gitu loh bikin konten-konten yang seperti itu tanpa harus berbuat yang tidak senonoh mungkin ya. Karena banyak juga sih gue merhatiin kayak gitu, apalagi di generasi-generasi yang lebih muda. Sedih juga tapi kenyataannya hal-hal seperti itu ada gitu loh Jel di kita ini sekarang. Apalagi di Indonesia yang emang orangnya banyak, terus udah gitu flow informasinya tuh, ini kalau gue ngebandingin sama yang apa gue alamin di sini ya, istilahnya flow informasi tetap banyak tapi kontrol tetap ada gitu loh. Bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kita tahu sampai seberapa jauh kita mau ngelangkah gitu loh. Sedangkan dari yang ada di kita banyaknya orang pokoknya ini keren, pokoknya menurut gue ini oke, nggak peduli orang lain. Itu sedikit kurang baik sih. Gitu. Alright, so gimana nih? Membantu? Mungkin kita bakal kedatangan lagi Mbak Meta nih di siaran yang lain. Mudah-mudahan menarik juga. Mudah-mudahan yang satu sekarang ini bisa dijadiin draft buat video podcast pertama ya Jal ya. Karena sebelumnya kita nggak pakai video. Nah yang sekarang ini mungkin kalau setelah beres diedit bakal di-upload ke YouTube-nya berupa video juga dan ada suaranya juga. So minimal yang nonton, yang dengerin bisa ngelihat ada perbaikan dikit lah. Di kamera yang ini jangan diindahkan. Lihat ke situ yang bagusan. So kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak Jel buat teman-teman yang ngedengerin nih semuanya?
sebelum kita deketin ke ending karena sudah hampir mendekati waktu selesai. Oh iya. Oh jadi iya tadi Mbak Meto udah cerita ya, cerita sekilas kehidupan pribadinya, kenapa dia tertarik jadi terhadap dunia fotografi dan juga menjadi seorang model dan kemudian jadi ibu rumah tangga, dan dulu di tahun 2006 2000 awal lah ya, sebelum internet memasyarakat dan juga sebelum media sosial begitu membludak gitu, jadi masih semi manual, dan Mbak Meta sudah berusaha membuktikan gitu kepada dirinya, kepada orang lain bahwa dia bisa menyodorkan sesuatu buat orang lain gitu, dan itu punya value yang tidak bisa dihitung sama angka gitu. Dan oh ya jelas, ini juga pembelajaran buat teman-teman yang sedang mendengarkan. Jadi di mana ada jalan, di situ ada kemauan, baliknya terbalik. Jadi jika kalian concern, fokus, ya pasti you'll find a way gitu, dan jalan itu akan terkoneksi dengan alamiah atau dengan desain gitu, sama semesta atau sama Tuhan gitu. Dan gila lo, kosmos lu bawa-bawa udah luar biasa. Orang nggak filsuf ya, kayak filsuf aja nih. Yeah. Jadi itu sih yang saya tangkap dari obrolan kita sama Mbak Meta, dan bagi saya juga itu adalah pengetahuan dan juga mungkin jadi pemicu semangat ya bagi siapapun gitu, bahwa setiap orang punya passion, punya gairah, dan itulah yang mungkin kita hidup gitu, kita hidup dan kita bersemangat menapaki jalan yang panjang. Jalan yang panjang. Ya itu aja sih dari saya. Oke. So kalau misalkan dari saya, kalau misalkan teman-teman tertarik nih dengan dibuatnya cerita yang baru, mungkin kita bikin film pendek, komen aja. So bisa DM. Nanti ini sang penulisnya ada, nanti juga bintangnya ada. So kita tunggu aja, kita lihat gimana nih bakal jadi apa. Oke? Ya. Alright. Tunggu ya. Terima kasih banyak, dan untuk ngedengerin udah sampai sejauh ini, apalagi ya misalnya udah tahan sama obrolan kita aja udah alhamdulillah banget. Kita tunggu masukan ya, supaya kita bisa berbenah dan lebih memperbaiki kualitas kita. Karena tujuan dari kita membuat channel ini, baik itu podcast, baik itu video dan media lainnya, adalah supaya kita bisa saling berbagi dan saling membantu dan saling mensemangati mungkin ya Jel ya. Karena semua butuh sahabat, dan kebetulan kita sahabat elektronik kalian. Bukan toko bukan toko listrik. Sakit hati gue, tapi bener juga lo, gue nge-browse sahabat elektronik yang nongol toko listrik, kurang ajar gue. Di Tangerang lagi. Aduh, kepada yang punya sahabat elektronik Tangerang, tutup aja. Enggak, kita bercanda. Sekalian kita iklanin ini. Sahabat elektronik Tangerang. Dan mungkin buat episode selanjutnya ya kan pasti ada juga bicara lainnya. Yap. Bicara tamu yang lain gitu, guest yang lain, dan mungkin masih rahasia ya. Kita tidak akan kehabisan guest mudah-mudahan. Dan kalau kalian emang pengen jadi guest, punya sesuatu nih yang mau kalian bagi, why not? Sharing ya. Kontak saya, kontak Ojel. So kita bisa sharing nanti supaya bisa berbagi emang lain, karena berbagi itu indah sebetulnya. Allah, kayak iklan. Iya dong, nggak usah selalu berbagi duit. Kalau berbagi duit gue juga nggak punya sekarang, gila. Berbagi duit itu indah. Alright, oke. Selamat malam, sore, siang, pagi, dan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Terima kasih sudah bersama kami. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Alright, saya Oki. Saya Ojel. Saya Meta. Sampai jumpa. Muah.